Sebelum saya memaparkan apa yang menjadi inisial HR manajer Exodus, tentunya ada beberapa poin yang kami bawa. Yang pertama, kami menantang juga pihak Exodus untuk memperlihatkan legalitas izinnya. Dalam hal ini agak rancu sebenarnya, karena yang tertera dalam Bapak yang disampaikan tadi bahwa Exodus ini bukan saja KP, tapi seiring berjalan waktu ternyata ada diskotik. Artinya kami mempertanyakan jangan sampai keliru terkait izin dari izin KP-nya menjadi izin Exodus, izin diskotiknya. Yang pertama. Yang kedua, kami juga meminta transparansi terkait ada dugaan pemalsuan pajak yang kemudian tidak ada transparansi. Kami sudah bertandang tadi di DPRD Kota untuk meminta nanti hearing dan dipanggil rapat dengar pendapat, dan yang paling agak ambigu sebenarnya itu di Bapeda, karena pernyataan Bapeda itu untuk pajaknya itu katanya lebih dari 40 juta. Tentunya dalam pemasukan dan juga bergulir selama ini manajemen pemasukannya itu agak rancu sih. Artinya jangan sampai ada dugaan-dugaan kerugian negara di situ. Itu yang kemudian kita coba libatkan, bukan saja sanksi administrasi yang kemudian bergulir di sini, ada juga sanksi pidana, yaitu masalah pemalsuan pajak yang kemudian sebagai salah satu motor pembangunan Kota Kendari jangan sampai diselewengkan oleh pihak Exodus itu sendiri. Dan yang terakhir mungkin masalah andalalin, tentunya banyak keluhan masyarakat terkait analisis dampak lalu lintas yang ditimbulkan, karena jam tayang juga yang kemudian diberikan belum tentu. Artinya ini sampai jam 5 loh. Artinya secara garis besar aturan itu pasti melanggar sampai, yang saya tahu saya itu diskotik itu sini sampai jam 2. Tapi kenapa yang kemudian terjadi di Exodus ini sampai jam 5? Itu kan banyak keluhan masyarakat masalah parkirannya yang kemudian tidak teratur. Artinya tidak ada parkiran khusus diberikan. Kalau malam-malam event itu sampai kalau kita lihat di sini kan ada pelanggaran, langkah-langkah apa yang kita ambil untuk tindakan terhadap untuk sanksi administrasi? Mungkin palingan kami minta Bapeda mungkin untuk pelaporan secara resmi. Jadi kita saya tambahkan sedikit. Jadi kita agendanya ini dua hari ini sama besok. Besok itu rencananya kita ada laporan di penegak hukum. Kita ke Jati Sutra ya besok. Karena saya tambahkan terkait pelanggaran hukum ini, yang pertama itu soal adanya dugaan manipulasi pelaporan pajak, kemudian dugaan tidak memiliki izin andalalin, karena dalam beraktivitas ini Exodus acap kali kita lihat tiap malam itu bahu jalan bahkan setengah jalan itu digunakan para pengunjung. Kemudian terkait minuman yang beralkohol masuk ke sini itu kita perhatikan ada sejumlah minuman yang masuk tanpa label bea cukai, artinya minuman ilegal masuk di sini juga. Maka itu yang kami minta selanjutnya untuk ditindaklanjuti oleh pihak APH. Mungkin nanti saya tambahkan. Jadi terkait selain itu minuman, saya juga ingin menyampaikan adanya permainan pemalsuan pajak yang kita duga. Terus kenapa saya katakan seperti demikian? Sudah ada beberapa pelanggan yang mengatakan kepada saya, setiap mereka masuk tidak pernah diberikan nota dengan alasan bahwa alatnya rusak, kan ini tidak logis. Ya kan? Jadi mungkin itu tambahan dari saya supaya bisa di follow up untuk teman-teman media semua. Karena kita ingin jaga Kota Kendari melalui daripada investasi, bisa kita bangun kota ini sehingga meningkatkan PAD kita. Berarti begini, pihak Exodus ini masih tetap berjalan, tidak ada pihak penutupan apa? Tidak ada. Hanya ada mungkin perbaikan administrasi, kita menginginkan itu. Penutupan itu kalau kalau dalam perjalanan hasil pemeriksaan APH nanti terlibat semuanya. Tapi kan sejauh ini yang kami duga ada oknum yang bermain dalam hal ini inisial HR itu. Makanya tuntutan utama teman-teman tadi juga minta dikeluarkannya saudara Heri itu, karena diduga dia sebagai biang keroknya.